Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam sukses selalu buat kita semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Apoteker Arta Yuliana Sianipar, SSI MSI, salah satu dosen tetap program studi Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kimia Organik. Yang mana tujuannya adalah untuk memaparkan bagaimana saya sebagai seorang dosen untuk menjalankan salah satu tugas tridharma saya di perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Nah, dalam menjalankan pengajaran ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran, yaitu dengan metode DIA. Yaitu D adalah delivery, I yaitu interaction, dan A yaitu assessment. Di mana delivery yaitu kita menyampaikan materi kita ataupun penyampaian materi kita kepada mahasiswa, baik secara tulisan maupun secara lisan. Ya, boleh secara di kelas maupun secara online. Jadi kita pada dasarnya untuk menyampaikan bahan ataupun materi kita kepada mahasiswa yang kita ajarkan. Nah, kemudian diikuti dengan interaction. Ya, interaksi berarti adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa ketika perkuliahan sedang dimulai. Nah, interaksinya bisa berupa tanya jawab, diskusi ataupun sharing terhadap materi yang kita jabarkan. Nah, berikutnya adalah assessment. Assessment berupa penilaian, bagaimana cara kita untuk menilai mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut sudah menguasai ataupun belum menguasai terhadap materi yang kita berikan kepada mahasiswa, dan penilaian itu adalah penilaian yang objektif. Nah, berikutnya mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Kimia Organik dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS yang ada di semester 1. Nah, dalam pelaksanaannya yaitu sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sarjana Farmasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap karakteristik berbagai gugus fungsi yang ada di senyawa organik, terutama di senyawa obat. Nah, bidang kajian ini terkait dengan kompetensi mahasiswa dalam memeriksa kemurnian dan menetapkan kadar bahan aktif farmakologis dan eksipien dalam sediaan farmasi. Berikut ini saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah Kimia Organik. Mata kuliah Kimia Organik Farmasi ini mempelajari tentang kimia organik gugus fungsi yang mencakup sifat fisika, sifat kimia dari senyawa organik yang meliputi senyawa organik turunan metil, senyawa organik dengan atom karbon elektrofilik, baik itu alkohol, alkil halida, eter, epoksida, aldehid, keton, asam karboksilat, serta turunan-turunannya. Juga kita mempelajari deskripsi organik dengan atom karbon nukleofilik, baik itu alkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Bisa juga senyawa alifatik aromatik, senyawa amina, senyawa asam amino, senyawa peptida, protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, kemampuan yang diharapkan dari seorang mahasiswa apabila dia sudah melewati kimia organik ataupun mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menguasai sifat-sifat tata nama, reaktivitas, pembuatan, dan reaksi-reaksi senyawa organik gugus fungsi seperti senyawa karbonil yang meliputi senyawa aldehid, senyawa keton, senyawa asam karboksilat, dan turunan-turunannya. Dan juga kita mempelajari ataupun memahami tentang karbohidrat, baik itu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Juga senyawa protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, yang kedua, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat mengidentifikasi gugus fungsi. Jadi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa obat, baik dia di sediaan obat ataupun di makanan, minuman, atau juga di obat tradisional. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi gugus fungsi apa yang terdapat di dalam senyawa obat itu. Nah, untuk capaian pembelajaran ataupun learning outcomes dari mata kuliah ini, yang pertama dalam hal sikap. Jadi mahasiswa
menggunakan dan mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya secara saintifik dalam memecahkan masalah kefarmasian. Misalkan dalam hal ini adalah pemeriksaan gugus fungsi dari senyawa obat yang baru. Jadi misalkan ditemukan suatu senyawa obat yang baru, dia dapat menentukan gugus fungsi apa saja yang terdapat di dalam senyawa obat yang baru tadi. Nah, yang berikutnya keterampilan umum. Mahasiswa dapat memeriksa kemurnian, menetapkan kadar bahan aktif yang terdapat dalam sediaan farmasi, baik itu bahan aktifnya maupun bahan tambahan yang terdapat dalam sediaan farmasi. Misalkan kalau tablet ataupun kapsul, sirup dan lain sebagainya. Keterampilan khusus memanfaatkan dan mengembangkan bahan alam sebagai bahan baku obat. Jadi dalam kimia organik kita juga mempelajari bagaimana dasar untuk mendapatkan ataupun mengembangkan bahan alam sebagai bahan baku obat. Secara pengetahuan kita harus menguasai teori, konsep yang nantinya akan terkait terhadap aplikasi teknik spektroskopi. Jadi memang mata kuliah kimia organik ini merupakan dasar dari mata kuliah yang di atasnya yang akan kita pakai untuk menentukan gugus fungsi daripada senyawa-senyawa organik. Nah, berikut adalah beberapa materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama mata kuliah ini 16 kali pertemuan ya. Antaranya adalah yang pertama pengantar kimia organik. Jadi kita bisa membedakan ataupun perbedaan senyawa organik dan anorganik. Jadi bisa juga kita mempelajari tentang kenapa kimia organik itu penting dipelajari di farmasi. Nah, itu adalah pertemuan yang pertama untuk kita berikan. Nah, yang kedua kita juga mempelajari tentang senyawa organik turunan metal seperti metil, metanol, alkil halida, metil amina dan lain-lain. Berikutnya tentang alkohol dan alkil halida, yaitu berupa tata namanya, sifat-sifatnya, pembuatannya dan reaktivitasnya. Yang keempat kita belajar juga tentang eter dan epoksida. Kita belajar tentang tata namanya, sifat-sifatnya, pembuatan dan reaktivitasnya bagaimana. Berikutnya aldehid dan keton, juga tentang tata namanya, sifat-sifatnya, pembuatannya, reaktivitasnya, serta reaksi-reaksi apa yang berlangsung pada aldehid dan keton. Selanjutnya kita mempelajari tentang asam karboksilat. Asam karboksilat yang dipelajari tentang bagaimana tata namanya, struktur, sifat-sifatnya, pengaruh keasamannya, pembuatan dan reaksi-reaksi apa aja yang terjadi pada suatu asam karboksilat. Berikutnya turunan asam karboksilat juga kita pelajari tentang tata nama, stabilitas, pembentukan, reaksi, dan reaktivitas daripada asam karboksilat. Yang kedelapan, reaksi tentang senyawa organik golongan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon berarti mulai dari alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita pelajari di pertemuan ini. Berikutnya, reaksi organik alkena dan alkuna. Bagaimana reaksi-reaksi apa aja yang terjadi pada senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Nah, pertemuan berikutnya senyawa hidrokarbon aromatik dan alifatik berupa tata nama, sifat, reaktivitas, reaksi substitusi nukleofilik, mekanisme reaksi dan lain sebagainya. Nah, kita juga mempelajari karbohidrat ya, karbohidrat tentang definisinya, klasifikasinya, konfigurasinya, bagaimana, apakah proyeksi Fischer, sistem D dan L, konfigurasi aldosa dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada karbohidrat. Berikutnya juga tentang protein dan lemak. Jadi itu semua adalah pokok bahasan yang akan diberikan kepada mata kuliah ini. Nah, untuk referensi saya juga memberikan referensi untuk mahasiswa berupa buku-buku kimia organik. Ada referensi utama, kita menggunakan referensi McMurray ya. Buku McMurray ini sangat terkenal. Jadi Organic Chemistry karangan McMurray. Juga kita menggunakan buku Solomon, karangan Solomon, itu Organic Chemistry dan lain sebagainya. Nah, untuk pengalaman belajar mahasiswa, jadi mahasiswa dalam mata kuliah ini, mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman untuk mencari informasi baik secara online ataupun secara dari artikel ilmiah ataupun buku-buku di perpustakaan. Nah, di samping itu, kemampuan soft skill berdiskusi juga, memberikan pendapat dalam kelompok, serta keberanian dalam memimpin dan mempresentasikan informasi baik lisan maupun secara tulisan di depan kelas. Itu semua akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah, mengenai bobot penilaian,
Kriteria penilaian kita ada dua, penilaian hasil dari UTS itu sebanyak 30%, UASnya 50%, dan penilaian proses sebanyak 20%. Nah, penilaian proses ini dapat diperoleh dari dimensi sikap dan tata nilai, dimensi interpersonal skill, intrapersonal skill. Nah, dalam perkuliahan saya juga memberikan beberapa aturan ataupun norma-norma secara akademik yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa ketika dia memasuki pembelajaran ini. Yang pertama, kehadiran mahasiswa harus minimal dia harus hadir dalam pembelajaran itu, yaitu minimal 75% dari total perkuliahan yang terlaksana. Jadi kalau total perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan, 75%-nya dia harus hadir. Jadi sekitar 12 kali pertemuan dia harus hadir di perkuliahan. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi, dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Berikutnya, toleransi keterlambatan itu kita kasih toleransinya 15 menit kepada mahasiswa. Yang keempat, selama proses pembelajaran berlangsung, HP harus dinonaktifkan kecuali pada saat diskusi kelompok ataupun yang menggunakan searching dari Google kita membutuhkan HP, ya. Nah, yang kelima, pengumpulan tugas, bila ada pengumpulan tugas harus dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Yang keenam, jika ada yang berhalangan hadir, maka bisa memberikan surat keterangan apabila sakit ataupun surat pemberitahuan lainnya kepada dosen sebelum perkuliahan dimulai. Yang ketujuh, berpakaian sopan dan bersepatu juga dalam perkuliahan. Nah, demikian untuk norma akademik. Nah, selanjutnya untuk rancangan tugas mahasiswa. Biasanya untuk rancangan tugas mahasiswa ini dosen akan memberikan tugas berupa topik-topik tertentu, misalkan membuat tata nama dan sifat dari senyawa-senyawa golongan-golongan tertentu, misalnya alkohol, eter, epoksida, asam karboksilat, dan reaksi-reaksi yang terlibat. Nah, itu nanti akan dikumpulkan kepada dosen pada saat ataupun waktu yang sudah disepakati. Baik, selamat siang untuk anak-anak semuanya. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Hari ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kimia organik, ya. Topik pembahasan kita pada saat ini adalah tentang konsep dasar kimia organik. Jadi, kimia organik itu sebenarnya adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa organik. Jadi harus tahu dulu kita, ya. Kimia yang mempelajari tentang senyawa organik. Berarti harus ada pengertian senyawa organik itu apa? Ya, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup berarti manusia, hewan, tumbuhan. Ya kan? Contohnya apa sih? Coba contohnya apa? Senyawa organik. Kayu, apalagi? Karet, apalagi? Sepatu, plastik, kain, dan segalanya yang berasal dari makhluk hidup. Oke, teori ini sudah lama, ya, sudah lama sejak tahun 1770. Nah, ini ada nih. Di tahun 1700-an ada seorang ahli yang mengatakan bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Ya. Namun di tahun berikutnya 100 tahun kemudian ada lagi teori yang mengatakan tidak semuanya senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Nih, ada yang membagikan teori. Nih dia, ya. Ada seorang peneliti dari Swedia namanya Michel Sevrul. Michel mengungkapkan bahwasannya senyawa organik ternyata tidak hanya berasal dari makhluk hidup. Bisa berasal dari yang anorganik. Contohnya apa? Dia buat sabun. Nih, ya. Sabun itu berasal dari apa? Sabun itu adalah berasal dari lemak. Lemak hewani boleh, lemak nabati juga boleh. Ditambahkan dengan suatu basa kuat, bisa NaOH, bisa KOH. Nah, jadilah setelah direaksikan, jadilah sabun. Artinya, sabun itu juga senyawa organik. Namun dia bisa dihasilkan oleh senyawa anorganik, yaitu apa? NaOH tadi. Nah, sehingga teori yang lama itu sudah bisa dipangkas atau ditinggalkan sedikit demi sedikit, ya. Artinya apa? Tidak selamanya senyawa organik berasal dari makhluk hidup. Ada lagi yang berikutnya, seorang peneliti juga namanya Wohler. Wohler ini juga mengatakan bahwasanya senyawa
organik tidak hanya berasal dari makhluk hidup. Dia menemukan urea. Urea itu apa? Oh, pupuk ya, pupuk urea gitu ya. Nah, urea itu dikandung dari ureum. Ureum itu berasal dari air seni. Nah, dari situ dia bisa membuat urea di laboratorium. Dengan apa? Dengan memanaskan satu senyawa anorganik. Apa namanya? Amonium sianat. Amonium sianat. Jadi amonium sianat adalah senyawa anorganik yang dipanaskan sehingga dia menghasilkan suatu urea. Urea adalah senyawa organik. Jadi teori yang lama juga ditinggalkan. Lama-lama ditinggalkan. Nah, jadi oleh karena itu senyawa organik ini memang dahulunya adalah berasal dari makhluk hidup. Ya, berasal dari makhluk hidup. Sehingga ciri-cirinya adalah apa ciri-ciri senyawa organik? Dia pasti memiliki unsur karbon, ya. Karbon tahu? Karbon itu di dalam sistem periodik unsur, karbon termasuk di golongan berapa? 4. Golongan 4. Golongan 4 itu artinya apa? Di sistem periodik unsur, karbon itu golongan 4. Golongan 4 itu artinya apa? Kenapa dia digolongkan di golongan 4? Karena masih bisa Ya. bereaksi. Kenapa? Karena masih bisa bereaksi. Karena masih bisa bereaksi. Oke, jawaban yang lain ada? Karena belum stabil. Jawabannya adalah karena dia memiliki 4 elektron valensi. Ya, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Kita lihat sekarang bagaimana ceritanya karbon punya 4 elektron. Itu dia, ya. Jadi karbon berada di posisi golongan 4. Artinya karbon memiliki 4 elektron di kulit terluarnya. Nah, untuk menjadi stabil dia harus mengikat 4 elektron lagi dari yang lain sehingga terbentuklah 8 elektron. Kalau dia sudah 8 berarti dia sudah stabil. Jadi karbon ini cukup spesifik pada senyawa organik. Kita lihat lagi ya. Oke, ini beberapa contoh ya. Karakteristik dari senyawa organik. Dia bersifat nonpolar. Lihat di sini ada air dan minyak. Minyak tergolong nonpolar atau senyawa organik. Air tergolong yang polar atau senyawa yang polar ya gitu ya. Minyak dan air tidak akan pernah ketemu. Ya, lihat di sini minyak dan air tidak akan pernah ketemu. Kenapa dia tidak ketemu? Kenapa? Karena ada perbedaan sifat. Sifat apa? Yang satu nonpolar, yang satu lagi polar. Minyak nonpolar, air polar. Oleh karena itu dia nggak akan ketemu. Pada satu sisi dia akan ketemu bila mana? Ada emulgator, ada emulgatornya. Jadi emulgator itu adalah suatu senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dia bisa ketemu antara air dan minyak. Itu salah satu sifatnya ya. Dan yang berikutnya dia memiliki melting point yang rendah atau titik lebur yang rendah dibandingkan dengan senyawa yang anorganik ya. Karena apa? Karena ikatannya yang cenderung lemah ya. Nah, berikutnya dia bereaksi lebih rendah dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang anorganik, gitu ya. Oke, nah mungkin ada yang mau bertanya ya tentang senyawa organik dan anorganik, apa sudah dapat nggak kesimpulannya? Oke, coba. Ada yang mau bertanya tentang senyawa organik dan anorganik? Silakan. Bu, kira-kira kenapa di farmasi itu penting belajar kimia organik? Oke, kenapa di farmasi penting belajar kimia organik? Ya, ada yang mau bantu jawab? Silakan sebelum saya yang menyimpulkan. Kenapa farmasi itu penting untuk belajar kimia organik? Farmasi itu kita itu belajarnya dari awal itu adalah kita tahu dulu, kita menemukan dulu obatnya apa, kemudian kita buat obatnya ini, kemudian kita uji obatnya ini, lalu kita berikan kepada pasien. Nah, pada saat kita menemukan, membuat, menguji, itu semua akan berkaitan dengan senyawa organik. Contohnya parastamol. Parastamol itu salah satu obat yang digunakan untuk menurunkan menurunkan suhu ataupun temperatur tubuh kita. Nah, bagaimana kerjanya parastamol supaya dia bisa menurunkan suhu tubuh? Pastilah kita harus tahu dulu parastamol itu punya gugus fungsi apa. Dia punya gugus fungsi apa ya di dalam struktur kimianya? Sehingga bisa menurunkan
suhu. Nah, pekerjaan kita di kimia organik, kita akan mempelajari struktur apa yang dimiliki oleh parastamol. Gugus fungsi apa yang dimiliki parastamol. Misalkan parastamol itu punya gugus fungsi fenol. Fenol yang terikat pada cincin benzen. Jadi gugus fungsi fenol ini yang akan menurunkan demam, misalkan seperti itu. Apalagi gugus fungsi yang lain, dia punya gugus fungsi amina. Maka namanya para aminofenol. Gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kenapa kita penting untuk mempelajari kimia organik. Yang kedua, selain itu, kita juga bisa mengaplikasikan kimia organik itu untuk mendeteksi ataupun mengidentifikasi senyawa apa yang terkandung dari satu sampel. Misalkan, di suatu produk jamu. Jamu itu bisa mengandung beberapa BKO. Sebenarnya BKO itu adalah bahan kimia obat yang dilarang pada suatu produk jamu. Tetapi ada produsen yang nakal meletakkan ataupun memberikan BKO di dalam jamu, sehingga dibuat di situ jamunya ampuh, jamunya berkhasiat katanya. Padahal ternyata setelah kita periksa, ternyata dia mengandung BKO. Salah satunya adalah parastamol misalkan. Nah, itu dilarang. Jadi tugas kita bisa mendeteksi apakah itu benar parastamol. Nah, dengan kimia organik kita bisa menentukan itu. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kira-kira? Iya, kalau tidak ada, nanti saya akan memberikan tugas dalam bentuk diskusi kelompok ya. Saya akan bagikan beberapa kelompok untuk membuat tugas. Salah satunya adalah membedakan yang mana senyawa organik dan anorganik. Dan yang kedua, menuliskan apa aplikasinya di dalam farmasi. Silakan Anda nanti membuat satu makalah yang cukup simple saja, nanti akan dipresentasikan ke depan. Sehingga kita bisa mengumpulkan beberapa alasan atau beberapa masukan dari teman-teman dan lain. Kenapa memang farmasi ini memang penting mempelajari kimia organik. Oke? Saya pikir kita sudah selesai ya untuk pokok bahasan ini. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini Anda sudah harus bisa memahami apa itu perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik dan mengaplikasikan kimia organik pada kefarmasian. Oke, saya pikir cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita ketemu kembali di hari dan jam yang sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat sore. Nah, demikianlah pemaparan dari PDD UKT-PT bidang pengajaran kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat sore dan salam sehat untuk kita. Terima kasih.